Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nawifa Amalia, NIM 2011-05-01-0027. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai video yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang kedua yaitu definisi ekonomi Islam, adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Kompetisi dikontrol secara Islam. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dan mekanisme pasar berjalan menurut maslahah. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, kompetisi usaha bebas, dan melahirkan monopoli. Pengakuan kepemilikan individu secara bebas, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, dan mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, dan perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ini ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lalu dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu Tauhid atau keesaan Allah, Sidik dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab, mengakui hak milik individu dan umum, al-adalah atau keadilan, tawazun atau keseimbangan, dan ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terbebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir atau segala transaksi yang bersifat judi, goror atau penipuan, dan juga riba. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir yaitu zakat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.